Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, teman, dan seluruh peserta Sekolah Pemikiran Islam kelas Filsafat Islam Klasik, kita akan melanjutkan materi diskusi kita yang ketiga, yaitu Filsafat Kenabian. Masih bersama saya, pendamping dan pemateri Mukalam, peneliti Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia. Materi ketiga ini yaitu kenabian dalam filsafat Islam klasik. Materi ini menarik untuk kita bicarakan karena beberapa hal. Pertama, Nabi merupakan sedikit manusia yang memiliki kemampuan tertentu di atas rata-rata umat manusia, bahkan juga di atas rata-rata manusia yang memiliki kelebihan. Yang kedua, selalu terjadi pro dan kontra tentang status Nabi. Sebagai misal, pada masa hidupnya tidak sedikit orang yang tidak percaya bahwa dia Nabi, namun tidak sedikit pula orang yang mempercayainya. Yang ketiga, menarik juga untuk menghubungkan dengan fenomena Nabi palsu, baik yang pernah ada pada masa lalu ataupun pada dunia kontemporer. Untuk memudahkan pembahasan kita tentang kenabian dalam filsafat Islam klasik, kita akan bagi presentasi ini ke dalam 3 bagian, yaitu pertama, konteks historis, filosofis, dan teologis munculnya filsafat kenabian. Yang kedua, pandangan Al-Farabi tentang kenabian. Kita beri porsi paling banyak karena Al-Farabi banyak dan intensif menguraikan filsafat kenabian. Yang ketiga yaitu pandangan Ibnu Sina dan Ibn Rus tentang kenabian. Baiklah, kita mulai bagian pertama, yaitu konteks historis, filosofis, dan teologis filsafat kenabian. Secara historis, filsafat kenabian muncul sebenarnya lebih ditujukan pada orang atau kelompok yang tidak percaya pada Nabi. Sebagaimana kita ketahui, pada masa awal kenabian Muhammad, banyak kalangan kaum Quraisy Makkah tidak mempercayainya. Ada beberapa sebutan yang dipakai untuk mengingkari kenabian tersebut, seperti Muhammad adalah orang biasa, Muhammad adalah ahli nujum atau tukang sihir, Muhammad adalah penderita epilepsi, atau Muhammad adalah penyair atau sastrawan. Yang kedua yaitu konteks filosofis. Pada waktu itu terdapat filsuf yang menolak kenabian seseorang. Sebagai misal, Ibnu Rawandi dan Abu Bakar Ar-Razi berpendapat bahwa rasul-rasul atau nabi tidak diperlukan karena Tuhan telah menganugerahkan akal pada manusia untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Bila manusia bisa menggunakan akalnya dengan baik, maka tidak diperlukan seorang nabi. Itu konteks filosofisnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu konteks teologisnya. Secara teologis, meyakini wahyu dan kenabian adalah salah satu rukun iman yang tidak boleh ditinggalkan. Salah satu rukun iman adalah mempercayai Nabi dan Rasul Allah serta kitab-kitabnya. Salah satu rukun Islam adalah bersaksi bahwa Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Muslim awal mempercayai sepenuhnya kenabian dan wahyu tanpa membahasnya dalam argumentasi pemikiran. Keimanan ini biasanya berupa keyakinan bahwa Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah pada Muhammad melalui berbagai cara, baik dengan menampakkan diri atau tidak menampakkan diri. Hanya ada satu kondisi di mana Jibril tidak menjadi perantara penyampai wahyu, yaitu ketika Mi'raj Nabi di Sidratul Muntaha. Juga disebutkan bahwa Nabi menerima wahyu paling berat adalah seperti mendengar suara lonceng yang gemerincing dan memekakkan.
Keimanan ini tidak disertai dengan penjelasan filosofis, maka salah satu tugas para filsuf Islam klasik adalah menjelaskan fenomena kenabian secara. Baik, kita lanjutkan bagian kedua dari pembahasan kita, yaitu pandangan Al-Farabi tentang kenabian. Pertanyaan pertama yaitu, siapakah orang yang disebut nabi? Menurut Al-Farabi, nabi adalah manusia yang dapat berhubungan dengan intelek aktif atau akal pertama. Sebagaimana kita ketahui dalam filsafat Plotinus, yang pertama atau yang esa memancar menghasilkan akal pertama atau intelek aktif. Menurut Al-Farabi, tidak semua orang bisa berhubungan dengan intelek aktif atau akal pertama tersebut. Hanya manusia suci yang bisa menembus berbagai rintangan untuk sampai pada alam cahaya tersebut. Dan itu hanya para nabi saja yang bisa melakukannya. Kedua yaitu kapasitas apa yang digunakan oleh seorang nabi agar bisa berhubungan dengan intelek aktif tersebut. Menurut Al-Farabi, dalam berhubungan dengan intelek aktif, nabi menggunakan dua jenis kemampuan, yaitu intelek pasif dan imajinasi. Intelek pasif berfungsi menangkap wahyu secara spiritual rasional, dan imajinasi berfungsi menangkap wahyu secara imajinatif perseptual. Dengan ini maka kita bisa memahami pembagian wahyu yang kita kenal, misalnya wahyu dibagi ke dalam dua dimensi, yaitu dimensi esoteris dan atau dimensi batin, dan dimensi eksoteris atau dimensi lahir. Dimensi esoteris bersifat rasional spiritual, sedang dimensi eksoterik bersifat imajinatif perseptual. Dalam kondisi apa nabi bisa terhubung dengan intelek aktif? Itu pertanyaannya. Jadi ketika intelek pasif berhubungan dengan intelek aktif, nabi berada di dalam intelek perolehan atau akal mustafat. Dengan kata lain, nabi tidak selalu berada dalam kondisi terhubung secara terus-menerus dengan intelek aktif, tetapi intelek pasif dan imajinasi nabi selalu berada dalam kondisi siap untuk mendapatkan limpahan cahaya sewaktu-waktu. Pertanyaan berikutnya yaitu, apa itu wahyu dan apa isinya? Menurut Al-Farabi, wahyu adalah limpahan dari Tuhan melalui akal pertama atau intelek aktif atau akal fa'al. Wahyu memiliki dua dimensi, yaitu dimensi teoritis dan dimensi praktis. Dimensi teoritis yaitu berisi pengetahuan tentang pengetahuan alami atau al-makulat atau bi'iyah, yaitu eksistensi yang tidak dapat dibuat atau diubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, sebagai misal hakikat dan sifat-sifat Tuhan. Tipe tertinggi pengetahuan yang kadang disebut dengan istilah ma'rifah atau hikmah atau kebijaksanaan. Sementara dimensi praktis berisi pengetahuan kebijaksanaan praktis, hal-hal yang harus dilakukan manusia untuk mencapai kebahagiaan, sebagai misal ibadah ritual, moral, dan hukum. Dengan demikian, bagi Al-Farabi, nabi adalah filsuf sejati dan negarawan sejati. Kenapa demikian? Disebut filsuf sejati karena nabi dapat menangkap eksistensi spiritual intelektual ketika berhubungan dengan intelek aktif tanpa harus melalui tahapan-tahapan belajar dan perenungan. Sementara para filsuf biasa
mencapai hal-hal tersebut melalui proses belajar dan perenungan. Di samping itu, Nabi adalah negarawan sejati, karena Nabi dapat membuat aturan moral dan hukum. Nabi juga dapat memberi petunjuk dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh orang lain untuk melaksanakan perintahnya dan tindakan-tindakan menuju kebahagiaan. Itulah pandangan Al-Farabi tentang kenabian. Baiklah, kita lanjut pada bagian yang ketiga, yaitu pandangan Ibnu Sina dan Ibnu Rus tentang kenabian. Pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina banyak mengadopsi pandangan Al-Farabi tentang kenabian. Hal tersebut nampak ketika Ibnu Sina juga membagi kemampuan Nabi dalam dua kategori, yaitu rasional spiritual dan imajinasi. Menurut Ibnu Sina, bukti kenabian adalah Nabi termasuk orang yang dapat menemukan jalan tengah tanpa membentuk suatu silogisme di dalam pikiran mereka. Sebagaimana kita tahu, silogisme selalu terdiri dari premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Sementara Nabi mampu menemukan jalan tanpa silogisme alias sintesis atau seketika. Itu menurut Ibnu Sina. Lebih lanjut, menurut Ibnu Sina, Nabi adalah orang yang memiliki kadar kualitas dan kuantitas intuitif total sehingga dapat berhubungan dengan realitas, atau dalam bahasanya Al-Farabi dapat berhubungan dengan intelek aktif. Sedang secara imajinatif, menurut Ibnu Sina, Nabi dapat menciptakan nilai-nilai moral baru dan mempengaruhi sejarah masa mendatang. Nabi adalah orang yang memiliki imajinasi yang luar biasa kuat sehingga dapat mengubah kebenaran akal murni dan konsep-konsep menjadi imajinasi dan simbol-simbol yang demikian kuat sehingga orang yang mendengar atau membacanya tidak hanya menjadi percaya tetapi juga terdorong untuk berbuat sesuatu. Baik, itu Ibnu Sina. Kemudian yang kedua yaitu pandangan Ibnu Rus tentang kenabian. Menurut Ibnu Rus, kenabian seseorang bisa dibuktikan melalui mukjizat, dalam pengertian mukjizat yang hakiki, bukan yang aksiden. Jadi Ibnu Rus membagi dua jenis mukjizat, yaitu mukjizat luaran atau al-barani, yaitu mukjizat yang tidak sesuai dengan sifat yang membuat seseorang disebut nabi. Contohnya mukjizat Musa bisa membelah air laut dengan tongkat, atau mukjizat Isa yang bisa menghidupkan orang yang telah meninggal. Dan kedua yaitu mukjizat yang sesuai atau al-manasib, yaitu mukjizat yang sesuai dengan sifat kenabian, yaitu syariat yang dibawanya untuk kebahagiaan manusia. Menurut Ibnu Rus, seseorang disebut nabi karena memenuhi kategori mukjizat al-manasib, yaitu membawa syariat untuk kebahagiaan manusia. Baiklah, itu presentasi singkat untuk pertemuan yang ketiga. Selanjutnya kita akan mendiskusikan tema ini lebih jauh. Untuk memudahkan pemahaman, saya lampirkan PPT untuk dapat dibaca. Saya tunggu dialog dan diskusinya. Terima kasih. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.